Lanjut ke yang dua? Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK kapal dan suaminya, dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal, jadi memang profesinya begitu, lulusan Universitas D4 bidang mesin ya. Oke. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya, tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka, karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand, dan karena kapalnya katanya belum siap, 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda, ya. Baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya. Ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Oke. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun. Mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal? Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Pandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Pandi. Silakan Ibu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya yang ngikutlah Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana.
naik kapal orang itu. Kira-kira ada entah 3 hari saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut, Pak. Kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang, Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan, ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak. memang si anak ini terkonfirmasi ya, Pak. ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas, Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa, biar aman katanya. Begitu anak Jadi saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui, Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi, Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya, Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu, Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus, Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ya, dari, makasih, mohon Pak. izin dari Bapak dari Silakan. Pandi. Silakan, Pak. Dari situ aja. Mungkin dari Bapak selaku ayah dari Pandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini, Pak. Ya, cukup, Pak. Oke, kalau boleh minta izin juga karena mereka bawa tim pengacara dari daerah yang tahu faktanya. Ya. Mohon dikasih kesempatan bicara pengacara dari Batam, silakan. Silakan. Nanti lanjut pengacara dari Lombok Ya. di sini ada. Silakan dari pengacara silakan, dari Batam yang menangani anak ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua dan anggota lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami
untuk menyampaikan sedikit atau inti dari permasalahan Pandi Ramadan. Jadi inti dari masalah Pandi Ramadan ini, ya ini yang kami sampaikan hanya yang fakta ya, fakta dalam persidangan, bahwa si Pandi ini ada mendapat info ya, mendapat info ada kerjaan di kapal asing. Infonya ini dapatnya dari agen bernama Iwan. Kemudian Pandi ini menjumpai si Iwan, terus Iwan sondingkan atau hubungkan ke Kapten Hasyolan Samosir. Kemudian Hasyolan Samosir menghubungi Pandi, ditanya dokumenmu, dokumen pelaut lengkap tak? Pandi bilang dibawanya berkasnya, dibawanya dokumennya semua. Oh ini udah mati, kalau bisa ini dihidupkan lagi. Kemudian dihidupkanlah dokumen-dokumen si Pandi ini. Kira-kira seminggu ditelepon sama si Hasyolan lagi, dokumennya udah siap Mbak Pandi. Mungkin 2 hari lagi Pak, aku udah siap, nanti bawa lagi kemari. Setelah siap dokumennya ini, dia menjumpai Pak Hasyolan ini. Hasyolan mau meriksa dokumennya sudah lengkap, diserahkan sama Hasyolan, kapten. Terus kapten memberi data-data formulir yang akan diisi dia untuk bisa masuk melamar di kapal atau di perusahaan yang sudah si Hasyolan ini, kapten ini menjadi mitra, jadi kapten di perusahaan itu, di perusahaan kapal itu. Kemudian setelah dimasukkannya semua, diterima, desainlah kontraknya selama 6 bulan dengan gaji 2.000 US per bulan selama 6 bulan. Kapal ini kapal kargo MP North Star, itulah di dalam kontrak kerjanya itu. Oke, setelah itu selesai, mereka ini mau berangkat ke Bangkok, Thailand itu tanggal 1 kalau salah ya. Ada 4 orang mereka ini dari Medan yang mau berangkat. Hasyolan, terus Chief Officer itu Richard Tambunan, terus ada Ricky namanya, ini tak jadi berangkat Pak karena alasan sakit. Sebenarnya si Ricky inilah yang mau menjadi atasan si Pandi, kepala mesin lah. Si Pandi ini kan wakil mesin. Satu lagi office boy lah, tapi ini adiknya kapten. Jadi si Ricky ini karena tidak jadi mau berangkat, batal karena keluarnya sakit. Pandi sebenarnya udah ragu mau berangkat itu. Kenapa? Saya tak menguasai sepenuhnya nanti Cap, nanti kalau nggak ada yang lebih paham dari saya katanya. Kalau saya tidak, belum yakin saya katanya, karena dia kan masih baru pemula ya. Oh nggak usah takut katanya. Di sana ada nanti menggantikanmu katanya gitu. Jadilah mereka berangkatlah ke Thailand ya. Sekitar 10 hari orang tuh nginap di hotel itu, baru menunggu berlayar. Oke. Setelah menunggu berlayar itu, informasi yang diterima si Pandi awalnya kan kapal kargo ini. Jadi mereka setelah berangkat ke kapal kargo itu katanya di tengah laut, mereka naik speed ke sana. Ternyata bukan kargo, ternyata kapal tanker. Kenapa ini berubah katanya dari kapal barang ke kapal minyak? Oh nggak apa-apa, kita masih dalam satu grup perusahaan katanya, nggak masalah katanya. Oke, jadi pemikiran si Pandi waktu itu berarti kan mengangkat minyak kan itu.
ternyata minyaknya orang sudah berlayar, minyaknya belum datang nih. Di mana mau diambil minyak pun belum tahu nih. Tiba-tiba katanya malam itu di tanggal berapa itu, tanggal 8 atau tanggal 9, itulah kapal kecil, kapal nelayan merapat. Tapi sebelum dia merapat sudah ngasih kode-kode semacam lampu sorot gitu ya, lampu sorot ke kapal orang Sipandi ini. Kemudian di kapal Sipandi ini ada yang warga Thailand itu namanya Wirapat Pompang. Itu menurut Sipandi dan menurut ABK yang lain merupakan kepercayaan orang Thailand itu yang namanya Tanjen atau Jekitan gitu ya. Itulah, jadi yang berhubungan dari kapal itu, kapal kecil itu ke kapal orang Sipandi ini, siapa ini orang Thailand itu, mereka yang komunikasinya, sehingga deal komunikasinya pindahlah kardus-kardus itu dari kapal kecil itu ke kapal Sipandi. Kemudian di situ sebenarnya Sipandi ini kan diminta chief officer untuk membantu mengangkat itu secara estafet lah begitu. Terus ditanyanya officer ini sebetulnya barang ini apa? Kok kardus-kardus? Itu kata si bos, kata si chief officer itu, kata si bos itu emas dan uang. Itulah jawabannya. Terus kan si Pandi kan merasa nggak nyaman juga, nggak puas juga dia. Itulah besoknya, karena itu masuknya kan malam, curiga dia. Besok paginya ditanya langsung sama Kap, seperti yang disampaikan Ibu tadi. Tetap jawaban si kapten itu emas dan uang. Sempat dia tanya juga sama kapten itu, kalau bisa kita buka lah, biar tahu kita apa ini isinya sebetulnya. Kalau membuka itu nggak ada kewenangan kita membuka itu, kata si kapten. Jadi selang berapa waktu itu, berapa jam atau berapa, ya mungkin kerajam lah, itu mereka berlayar lah. Rutenya pun apa itu, kalau yang diterimanya infonya mau ke Filipina gitu ya. Oke, berlayar mereka ini. Setelah berlayar, kalau menurut keterangan si Pandi di laut ya, di laut itu waktu mereka itu dipepet sama angkatan laut itu masih lebih dekat ke Malaysia, wilayah Malaysia, perairan Malaysia, pantai Malaysia daripada ke Karimun. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya lihat di sana itu di perairan Johor itu, sekitar Johor itu masih nampak itu kapal-kapal sandar di situ. Kalau kita pun loncat ke laut masih bisa ke nyebrang sana daripada kalau ke Karimun. Itulah jawaban si Pandi dan kawan-kawan yang lain. Setelah itu mereka itu sepertinya kata mereka itu dipepet sama angkatan laut kapal mereka ini supaya masuk ke perairan Indonesia. Begitu masuk itulah dicegat sama Bea Cukai dan BNN. Saya kira cukup. Penyidik dan kejaksaan JPU mengabaikan fakta di BAP maupun fakta persidangan. Satu, ini orang baru 3 hari kerja dan dia masuk melalui agen. Ya. Dua, bahwa si kapten ini narkoba harganya hampir 4 triliun. Kalau sampai didatangkan oleh pemiliknya dari Indonesia, ya berarti si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan 2 minimum alat bukti tidak ada, diakui di persidangan bahwa memang si Pandi ini bolak-balik nanya. Kira-kira begitu, jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua.